Kabain tadi kan bilang ini kalau sampai di seluruh kota ada event seperti ini dan bisa menambah apapun baju segala macam. Iya, Jadi banyak betul. kreativitas. Betul. Jadi kan menambah ekonomi sebenarnya. Betul. Jadi kan siapapun yang tidak tahu harus kemana punya kreativitas itu, tapi dengan dewan ini bisa makin berkembang. Betul sekali. Kenapa nggak berpikiran untuk panut aja Kabain? Saya? Iya. Jadinya kan Meskipun ya, tanpa iya meskipun ada pro dan Gini kontra. loh. Saya tuh pengen. Saya cuma lagi mikirin orang sekeliling saya, karena dia berpengaruh ke dia juga. Jangankan keluarga saya, orang yang sekeliling saya aja ditanyain terus. Gimana tuh si Baim ini gimana? Kasihan saya itu. Kalau saya jangan dipikirin, cuma kalau saya masih mau maju sejauh itu. Apalagi kenapa sih saya itu kok sebegini pedulinya sampai bukan saya, karena Paula yang mengerti banget. Paula yang mengerti banget dunia ini dan Paula tahu apa yang harus dia lakuin. Jujur saya udah pernah bilang sama dia dari dulu. Pertama kali pas saya nikah sama dia punya anak, dia udah enak dengan hidupnya dia. Saya bilang sama dia, sayang, jangan sampai hilang modelnya kamu. Kamu seorang model yang hebat. Kalaupun kamu gak jadi model, pilihan kamu mau model atau enggak. Kalau mau model, pilih baju yang seperti apa. Tapi kamu jangan hilang. Kamu harus punya influence besar itu buat orang banyak. Mau kamu punya sekolah, mau kamu punya yang seperti ini. Nah ketika ada yang seperti ini, saya ingat dia. Karena ketika ini jalan, saya tuh nyerahin ini sama dia. Bukan saya menjalankan, saya hanya ide awal, saya hanya visinya seperti ini. Dia yang akan tahu, lebih tahu. Itu benar banget. Sebenarnya itu dari awal saya sudah merencanakan, sayang jangan. Karena kamu dianggap, kamu itu di model itu hebatnya itu hebat banget. Kalau kamu bisa menggerakkan fashion di Indonesia sebegitu hebatnya, jadi gini loh, setiap pekerjaan orang yang saya tahu itu siapapun orangnya, ya kalian pun juga, kalian harus punya influence besar itu untuk orang banyak. Karena tujuan kita itu cuma untuk menjadi manfaat untuk orang banyak. Apalagi sih, ya ampun, kalian mungkin nanti punya perusahaan yang kayak di infotainment tapi istilahnya berguna, ini semua dengan jadi manfaat. Tujuannya apa sih hidup? Gue sampai bingung gitu loh, tujuannya apa sih sebenarnya? Cuma untuk jadi manfaat orang banyak aja, udah. Tapi ketika apa ujiannya itu tambah banyak, akhirnya nanti di pemerintah, akhirnya ini uang itu akan ini, ujiannya banyak. Cuma tujuannya sebenarnya itu apalagi sih? Ketika mikirin untuk diri sendiri udah keluarga, udah pahala banyak, mau masuk surga, apalagi manfaat buat orang banyak. Makanya ya dibilang orang yang paling penting orang yang bisa punya manfaat untuk orang banyak. Makanya saya nggak pernah kayak rugi gitu ya kalau misalkan buat rumah, buat ini apa sih maksudnya? Itu tiap hari orang akan berdoa di situ, mudah-mudahan 1% dari doa itu ke saya, doa itu doang. Saya cuma mikirnya itu doang, tapi orang berpikirannya buat apa ini buang uang itu enggak. Kita punya visi yang beda. Baik kan, Paula juga modelnya gitu. Dia punya cita-cita nggak sih atau impian itu punya model agensi sendiri? Dia pernah cerita ke Udah, Bapak dia udah punya sekolah, dia udah punya sekolah sendiri. Alhamdulillah ya sama teman-teman dia sudah punya. Cuman memang visi dari seseorang itu harus lebih besar. Walaupun dia sudah besar ya, cuma saya mau lebih besar lagi, mencakup yang benar-benar ya besar. Tapi kondisi Kak Paula sekarang sendiri gimana sih Kak Bayim? Dia merasa kecewa nggak sih? Cita-citanya yang ini harus tertunda atau bagaimana? Kalau perempuan kayaknya hampir sama semuanya. Dia pakai perasaan. Lain dengan kita laki-laki itu pakai logika. Kita itu bisa menghilangkan perasaan, logikanya dikedepanin sampai kayak nggak kejadian apa-apa. Sampai perempuan nggak bisa. Ngumpet-ngumpetin dia dengan perasaan dia nggak apa-apa. Saya tahu dia sedih, saya tahu dia terpukul, saya tahu dia itu sakit hati, saya tahu dia itu baca semua komennya. Karena perempuan itu disuruh nggak baca komen itu tetap baca, karena dia itu punya pemikiran penyelidikan yang sangat gila daripada laki-laki itu. Iya, perempuan tuh gila kalau soal main polisian dia paling jago lah. Dia bisa nyelidikin sampai tuh kan, lu salah kan? Nah, lu mau ngomong apa lu sekarang? Perempuan itu begitu.
Jadi bohong lah ketika kita bilang jangan dibaca sama dia mau tahu akarnya di mana, ini di mana, itu perempuan. Tapi sampai Cara melatihnya diam. Nggak bisa, kita cuma bisa bilangin aja jangan dibaca. Kalau bisa dibaca sama dia, terus habis itu ya kita diemin, tapi selalu kita bilang sama dia kayak banyak sih, saya nggak bisa bilang takutnya itu kan sebenarnya karena itu menyangkut jadi susahnya untuk berkeluarga juga kan menyamakan persepsi dua pribadi ya. Saya kok terlalu cerita, kita jadi ngomong pribadi masing-masing, saya nggak mau. Cuman ya dari kejadian ini saya bilang di keluarga pun begitu, saya bilang harus istilahnya istri itu begini sama suami itu begini sama istri. Jadi kita belajar dari semua ini gitu. sampai per hari ini lu pernah nggak sih sama teman-teman artis sendiri, ayo kita maju ke pemerintah gitu, buat memperjuangkan ini, karena itu mana kayak ke DPR kayak atau mana kayak Cari masalah baru. Ya, itu cari masalah baru. Kayak begini aja belum bisa menjelaskan semuanya kok. Masih banyak orang yang benci, masih banyak orang yang mencaci maki. Cuman nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya melangkah ke jauh itu lagi, nah itu yang kita belajar, yang kita bilang kita tidak tahu tahapannya, masih salah lagi. Baik, tadi kan kata Kak Baik, suami itu harus menjadi sama istri harus menjadi sama suami. Nah, yang di postingan terbaru kakak itu kakak ngasih diamond, karena diamond dan Kapolda bahagia banget gitu. Itu gimana reaksi membagikan seperti sebenarnya? Ya sederhana aja kalau itu kan sebenarnya ya apa ya, sebenarnya kan yang kita mau utarakan dari awal sebenarnya niat ya. Jadi cara penyampaian saya pada orang sama istri gampang ya gitu. Mau kalian juga tahu kok semuanya. Tapi ya dengan tontonan yang jelas, yang bikin kita senang dan kita nggak ngada-ngada. Memang tujuan saya ngirim itu buat dia bahagia dan dia langsung nanggap dan dia langsung bahagia. Tapi kalau di dunia nyata kita niatnya ada, cuman tidak semudah itu, bukan terlalu banyak. Luar biasa susahnya sih sebenarnya, beneran luar biasa susahnya. Karena kalau misalkan saya dari awal mungkin bicara seperti ini mungkin akan beda ya. Tapi kalaupun memang misalkan yang mengambil bukan saya, mungkin jatuhnya juga tidak seperti ini. Sayangnya itu adalah saya yang ambil. Jadi saya lagi ya kena. Kalaupun ke orang lain paling bertanyakan kenapa, tidak akan digoreng juga kenapa ini. Habis komunikasi kalau tidak sejalan dengan ini baru lepas. Tapi kalau saya sudah jadinya seperti ini, orang yang tidak suka sama saya, orang yang ini sama saya, dia akan menggunakan momen ini. Jadi kalau saya ngeliatin juga bukan salah siapa-siapa, memang terlihatnya dari kacamata awam seperti ini. Gitu nih. Tapi dengan adanya polemik ini, mungkin dengan yang kayak Bang Reza gitu masih komunikasi nggak? Saya bingungnya ada grup yang tiba-tiba muncul dan bicara yang sebelumnya itu grup tidak pernah berkarya, isinya mereka. Hai kata dia ini. Insya Allah mudah-mudahan terjaga terus silaturahminya ya. Saya sampai kaget tadi pagi barusan. Wah akhirnya grup ini berbunyi ya. Itu aja saya masih menjaga loh. Ada grup, saya tidak mau seperti menyuruh mereka, mengkoordinasi mereka. Itulah yang namanya merangkul, susah merangkul itu. Kita harus mengerti banget orang-orang ini seperti apa. Tidak bisa tiba-tiba kita komando. Tidak bisa orang itu dikomando. Mereka terlalu bebas hidupnya. Sesusah itu ketika memang Cintayong Fashion Week ini berjalan di pundak saya, sesusah itu. Mungkin dibilang tadi alhamdulillah juga sih ya, jadi lepas, jadi bebannya juga nggak terlalu berat juga. Mungkin ada yang bilang seperti itu juga, mungkin ada benarnya. Tapi ada rencana nggak sih Kak Baim untuk jadi tetap membuat wadah untuk anak-anak yang udah komunikasi sama Kak Baim? Kalau cita-cita itu masih ada terus.
ketika niat itu ada, saya nggak kalah dengan seperti ini, tapi tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana caranya, bisa cepat, bisa lambat, tergantung. Ada yang bilang suruh reda dulu, ada yang bilang beda-beda persepsinya. Kalau saya untuk dibilang masih ada nggak? Ya, iyalah, ya memang tujuannya itu. Terakhir mungkin Pak, kan sebelumnya pernah saat masnya ini berlangsung kan akan memberikan 5 juta tadi ke kita yang pemilik. Dengan adanya ini berarti batal nih Pak? Belum tahu, kan tadi yang nyambung lagi ke pertanyaan sebelumnya, mau acaranya kapan. Sebetulnya itu kan hadiah buat acara yang sebenarnya keluar juga dari uang sendiri ya. Jadi memang sebesar itu sih kita untuk bilang apa ya, saya nggak bilang itu resiko ya, bicara apa ya, ya memang benar resikonya gede segede gitu, tapi saya berani untuk mengeluarkannya supaya terjadi apa yang saya mau. Mudah-mudahan itu juga ya. Ternyata rencananya lain, mungkin ada pihak-pihak yang dari teman-teman saya, berarti ya lu juga nggak keluar uang ya, alhamdulillah lah. Banyak yang bilang begitu juga, ada benar juga, cuman ya selalu kita melihat visi dan misinya ya. Kalau itu belum tercapai, kayaknya saya belum puas. Ada yang ganjel terus di badan saya tuh. Nah itu loh yang saya bilang, saya benci banget sifat-sifat seperti ini, dan itu selalu ada di orang-orang saya, di pekerja saya. Kita bantuin orang, dia sakit, dia mau minjem buat ini. Kayak itu orang saya bilang meminjam dia buat berobat, kita buat orang lain, kalau ini dia minjem, ini aja udah gak apa-apa, dia sakit apa itu yang empati itu gitu loh. Empati, rasa itu yang kadang-kadang susah dimiliki sama orang lain. Membuang uang dengan untuk orang yang kita sayang itu bukan kehilangan uang, itu yang kadang-kadang nggak ada ilmunya ya. Saya juga bingung menjelaskannya gimana, cuman ilmu itu nggak ada, semua dari rasa, semua dari empati. Ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Artinya belum bisa dipastikan ya Kak, akan jadi atau enggak Cita yang misalnya ganti nama, mungkin kan banyak juga netizen yang ngomong kenapa nggak jadi nama Baim Paula Fashion Week aja gitu, nggak ngebawa CFW gitu. Kalau misalnya nantinya gitu, diikut sertakan mereka ada kemungkinan nggak sih? Tahu Jadi nggak ngebawa Citayam gitu Pak? Tahu nggak nanti komennya apa? Ada kepentingan pribadi nih sekarang nih. Halo, kemarin ini aja. Jadi gini loh, semuanya sudah pernah kepikiran loh. Semua sudah pernah kepikiran bagaimana caranya, bentuknya seperti apa, kenapa nggak buat sendiri, dan semuanya pasti ada minus plusnya. Kalau saya masih beranggapan semoga ini jadi ya, tapi malah saya balikin ke kalian semua nih. Kalau saya bilang yang sekarang nonton siapapun itu, menurut kalian gimana? Jadiin aja atau enggak? Itu malah saya balikin aja supaya saya tidak salah lagi, supaya orang teman-teman saya atau enggak keluarga saya tidak kena lagi bulian atau apapun itulah. Kalau saya apa-apa nggak usah dipikirin, malah saya balikin. Sebaiknya bagaimana? Tapi yang menelpon saya untuk itu harus jadi banyak sekali. Semuanya itu orang-orang hebat. Jadi buat saya dukungannya mudah-mudahan bisa menjadikan ini kenyataan ya. Atau bikin polling gitu mungkin tanya ke netizen, karena netizen kan yang akhirnya pro kontra gitu. Kita lihat nanti itu caranya, boleh juga. Kalau emang selama ini nggak terrealisasi ya, kedepannya kira-kira Mas Baim dan Kak Paula ini memberikan dukungan apa gitu ke Citayam Fashion Week kedepannya? Ini loh, viralnya movement, viralnya seseorang. Banyak kan orang-orang yang viral, tiba-tiba ada yang jadi, ada yang hilang itu aja. Tergantung. Makanya saya bilang, kenapa waktu itu saya bisa dibilang cepat, gerak cepat atau nggak apa? Saya takut movement ini hilang. Kalau movement ini hilang, mulai itu dari sini lagi ya, tapi kita dari sini. Ngerti nggak? Sekarang tuh ini udah influence banyak kota loh. Ini berhenti aja. Mulai dari mana? Dari jauh banget, dari bawah. Ngomong atu-atu, nanti ini yuk, kita ini yuk, pakai deh ini. Itu yang susah. Sama seperti viralnya seseorang. Ketika dia ngelakuin dengan baik, dia akan hilang itu aja. Yang pinter-pinter banyak saya.
banyak lah, saya nggak perlu sebut namanya. Banyak loh dari yang kebodohan yang dia buat, tiba-tiba dia menjadi seorang orang hebat ya. Dan saya bilang, ini orang pinter ternyata ya. Benar. Dia bisa menjadikan momen itu, up-nya dia dengan skillnya dia mempertahankan, naik artinya. Tapi kalau dia nggak punya skill, dia akan turun sendiri. Itu dia momennya ini yang sayang. Momen ini sayang banget, jangan sampai hilang. Udah bangunnya kita nggak tahu dari mana.